Halo sahabat YouTuber, salam konten kreator, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke teman-teman, di konten kali ini atau di video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman seputar tentang rasio klik penayangan dari video-video yang telah kalian upload ke YouTube. Nah sebelumnya, saya ingin bertanya, kalau ada pertanyaan, boleh kalian ramaikan kolom komentar channel YouTube saya. Nah, kalau misalkan di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih rasio atau retensi klik tayang dari video yang telah saya upload itu sedikit sekali, atau misalkan jumlah penayangan real time-nya itu sangat kecil. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke YouTube Studio kalian, kalian coba klik salah satu video yang mungkin video itu tidak banyak viewersnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ya video saya itu sangat sedikit viewersnya, sedangkan yang lainnya itu banyak. Nah, kalau misalkan kalian analisa di bagian analisis videonya atau analistik videonya, coba kalian lihat misalkan di sana ada beberapa penjelasan dari mulai peringkat menurut jumlah penayangannya, rasio klik tayang dari tayangan, rata-rata durasi tontonnya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini, coba kalian perhatikan rasio klik tayang dari tayangan. Nah, kalau misalkan rasio klik tayang dari tayangan kalian itu berlogo tanda hijau yang ke atas, tanda panah hijau yang ke atas, berarti rasio klik tayangan dari video kalian itu real time-nya itu sangat bagus. Nah, kalau misalkan logonya itu tanda abu, tanda panah yang tanda abu dan ke bawah, itu berarti penayangan atau video penayangan kalian itu sangat buruk retensi klik tayangnya. Sedangkan kalau misalkan dari rasio klik tayang dari tayangan tersebut berlogo tanda checklist hijau, itu standar. Tapi sebagai seorang YouTuber pemula, kalian pasti mengharapkan video kalian itu banyak yang mengklik, atau misalkan rasio klik tayangannya itu sangat tinggi. Hingga pada akhirnya rasio klik tayangan video kalian itu berlogo berwarna hijau. Tapi tentunya sebagai seorang YouTuber pemula teman-teman, tidaklah mudah untuk mendapatkan rasio klik tayangan tersebut. Tapi apapun misalkan yang telah kita lakukan, apapun misalkan yang telah kita optimalkan untuk bisa mendapatkan retensi rasio klik tayang yang sangat tinggi, pada akhirnya kalau misalkan kita tidak berhasil, sebenarnya pihak YouTube itu telah mengasih kalian sebuah solusi, dan solusi itu bisa kalian lihat atau bisa kalian baca kalau misalkan kalian pergi ke YouTube Studio, kalian coba klik salah satu video kalian yang retensi klik tayangnya itu sangat rendah ataupun viewersnya itu sangat rendah. Kalian tinggal klik salah satu videonya, lalu kalian lihat di bagian rasio klik tayang dari tayangan. Nah, di sana bakal ada tanda seru yang logonya itu logo bulat, ada tanda serunya. Coba kalian klik, maka akan muncul keterangan seperti ini. Nah, jika misalkan logonya itu berwarna abu atau tanda panah berwarna abu ke bawah, akan muncul keterangan seperti ini kalau kalian klik yang tanda seru tersebut. Nah, keterangannya seperti ini teman-teman. Orang-orang tidak memilih untuk menonton video ini sesering beberapa video Anda yang lain. Mengubah judul atau thumbnail dapat menarik minat lebih banyak penonton, tetapi beberapa topik mungkin hanya mendapat klik yang lebih sedikit. Jadi pada intinya teman-teman, YouTube itu telah memberi kalian solusi. Kenapa sih jam tayang atau rasio klik retensi dari video saya itu sangat rendah? Nah ini YouTube telah memberi solusi bahwa kalian itu harus diharuskan mengganti thumbnail, ataupun misalkan diharuskan mengganti judul. Karena bisa saja thumbnail yang kalian buat itu tidak menarik perhatian calon viewers, hingga pada akhirnya calon viewers tidak ingin mengklik video kalian. Ataupun misalkan judulnya itu sangat jauh dari kata-kata kunci yang kalian telah buat, misalkan yang telah kalian cantumkan di deskripsi, yang telah kalian cantumkan di tag, atau misalkan yang telah kalian cantumkan di hashtag. Judulnya itu tidak sesuai dengan kata kunci itu teman-teman. Maka yang harus kalian lakukan adalah yang pertama itu mengganti thumbnail, ataupun misalkan yang kedua itu mengganti judulnya atau mengubah judulnya. Dan pada saat kalian mengubah thumbnail atau judul, diusahakan
thumbnailnya itu lebih bagus dari thumbnail sebelumnya, ataupun misalkan judulnya itu lebih bagus dari judul sebelumnya, ataupun yang berkaitan atau yang mendekati dengan kata kunci yang telah kalian sisipkan di beberapa fasilitas yang telah diberikan YouTube, seperti di hashtag, seperti di tag, dan seperti di deskripsi, teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke logo YouTube. Kalau misalkan kalian mengklik tanda seru yang berlogo bulat itu, logo bulat yang ada tanda serunya itu, ada satu keterangan lagi, ini teruntuk retensi penayangan yang mendapatkan logo seperti checklist hijau, yang berarti itu standar. Tapi saya yakin semua YouTuber mengharapkan retensi klik tayangnya itu sangat tinggi. Makanya ada logo logo checklist berwarna hijau, dan itu diartikan sebagai retensi video kalian itu dalam klik tayangnya itu sangat standar, atau baik enggak, buruk enggak, standar. Hingga muncul keterangan seperti ini yang diberikan oleh YouTube. Pengguna memilih penonton video ini lebih sering di YouTube daripada video Anda yang lain, tetapi durasi tontonnya lebih singkat daripada biasanya. Pastikan judul dan thumbnail mewakili konten video Anda agar penonton tahu konten yang akan mereka tonton. Jadi pada intinya keterangan seperti ini menjelaskan bahwa oke lah, cover video kalian itu sangat bagus, judul kalian itu sangat bagus, tapi dengan isi konten yang ada di dalam video tersebut itu tidak sesuai. Jadi alangkah baiknya kalian juga mengganti thumbnailnya itu agar lebih sesuai dengan isi kontennya, dan judulnya itu lebih sesuai dengan isi kontennya. Nah, mungkin teman-teman, di sharing kali ini yang saya ingin sampaikan pada intinya, ketika kalian mendapatkan retensi penonton klik jumlah tayangan yang sangat sedikit, ataupun misalkan retensi dari penayangan video yang telah kalian upload itu sangat sedikit, kalian jangan berkecil hati. Pada intinya, YouTube akan memberikan solusi. Yang penting kita mau mengerjakannya, yang penting kita mau berusaha. Apapun yang telah kita usahakan, walaupun pada akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus tetap semangat dan tetap rajin upload video ke YouTube. Karena walaupun misalkan kita telah dimonetisasi, justru kita berkewajiban untuk mengupload video terus ke YouTube agar monetisasi itu tidak dihentikan. Apalagi kalian sebagai seorang YouTuber pemula, kalian harus tetap semangat mengupload video ke YouTube agar bisa mengejar jumlah jam tayang secara real, ataupun waktu tonton, ataupun bisa mengejar subscriber dalam waktu yang sangat cepat, teman-teman. Seperti itu. Mudah-mudahan di konten ini bermanfaat, khususnya bagi kalian sebagai seorang YouTuber pemula. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel Catatan Indonesia, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.